warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya begitu banyak kepada kita jamaah. Kita senantiasa memuji Allah dan kita senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal-amal kita. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepadanya, maka tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan juga aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di antara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah kita dapat bangun kembali daripada tidur kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang masalah doa daripada bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah, bagi seorang muslim ketika mereka mengawali hari mereka dengan ketaatan kepada Allah. Kita memulai hari kita jamaah, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan umatnya kapan? Di pagi hari. Apa kata doa? Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Maka jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan duduk sejenak sampai jam berapa ini? Setengah 6. Jam 6. Jam 6 ya? Kita duduk sejenak untuk apa? Mengingatkan negeri akhirat. Kita duduk sejenak untuk apa? Mengingatkan tentang masalah dunia yang sekarang saya dan juga Anda sedang berada di atasnya. Maka
kajian ini kami bertema dengan dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Kami ambil daripada judul buku Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah. Kaum muslimin dan kaum muslimah rahimani rahimakumullah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan sahabatnya di sebuah pasar, ketika itu melewati sebuah pasar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati anak kambing jantan, yang mana anak kambing jantan tersebut telinganya kecil dan telah mati. Maksudnya apa? Bangkai ini adalah bangkai anak kambing yang cacat. Sudahlah cacat, jadi bangkai pula. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada bangkai kambing di hadapannya, maka Rasulullah memegang bangkai tersebut seraya mengatakan, "Tsumma qala, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham?" Siapa di antara kalian, kata Nabi, yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham, kata Nabi. Faqalu, maka sahabat ketika itu radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menyebutkan, "Ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bi." Maka kata sahabat, ya radhiyallahu ta'ala anhu, kami sama sekali ya Rasul tidak tertarik kepadanya. Maksudnya apa? Sahabat tidak tertarik kepada bangkai kambing tersebut. Maka kata sahabat mengatakan, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbuna annahu lakum?" Apakah kalian suka untuk memiliki benda ini, kata Nabi? Ya, maksudnya apa? Dikasih. Ya, walaupun tidak mau beli maka dikasih. Maka sahabat mengatakan, "Qalu wallahi law kana hayya kana ghaiban fihi li'annahu asaqun fa kaifa wa huwa maitun," kata sahabat. Maka mereka mengatakan, demi Allah, kata mereka, bahwasanya anak kambing tersebut, kalau anak kambing jantan ini hidup, maka niscaya dia adalah cacat karena kedua telinganya kecil. Maka apalagi dia telah mati. Maksudnya apa? Kalaupun seandainya anak kambing tersebut hidup diberikan kepada sahabat, maka mereka tak mau. Kenapa tak mau? Karena sudahlah hidup, cacat pula. Lantas bagaimana kalau anak kambing tersebut posisinya telah mati? Tentu apa jemaah? Tentu sahabat sangat tak mau, sangat tak berkeinginan untuk memilikinya. Paham ya? Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada sahabat, "Fa wallahi," kata Nabi, demi Allah, maka demi Allah, "la dunya akhwanu 'ala Allahi min hadha 'alaikum." Maka kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing, daripada anak bangkai kambing ini bagi kalian. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya dunia ini begitu hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hinanya dunia melebihi hinanya anak kambing di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Inilah dunia jemaah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana dunia ini adalah tempat persinggahan, dunia tempat penderitaan, tempat kesusahan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijil mu'min." Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Penjara ikhwan, rahimana rahimakumullah, tak bebas. Dan Rasulullah menyebutkan wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Maka dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Maksudnya apa? Mereka tak boleh seenaknya, mereka tak boleh melakukan segala sesuatu yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ada batasannya dunia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwasanya beliau menyebutkan, "Ala, ketahuilah," kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyebutkan, "Inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha." Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya dunia ini dunia terlaknat, mal'unun ma fiha, dan juga terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Allah jauhkan daripada rahmatnya. Terlaknat dunia. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dan apa-apa yang ada di dalamnya semuanya terlaknat. Illa, kemudian Nabi memberikan istisna, pengecualian. Ya, apa yang pertama yang tidak dilaknat? Zikrullah. Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi yang kedua adalah wa mawalahu, dan yang melakukan ketaatan kepadanya. Dan yang ketiga adalah wa alimun au muta'allimun, seorang yang alim, seorang ahlul ilm, yakni mereka adalah para ulama, mereka adalah para dai yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada manusia, au muta'allimun, atau seorang penuntut ilmu yang mereka senantiasa mempelajari dinul Islam. Maka tiga golongan tersebut tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Perjalanan kita semuanya di dunia ini tak lama, tak lama. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang usia mereka lebih daripada 70 tahun, dan kebanyakan ya di antara umat Nabi kita, umat Islam, usianya pendek-pendek, tidak sama dengan usia umat-umat terlebih dahulu. Maka bagi anda, wahai para ayah, ketika saat ini usia anda sudah sampai 40 tahun atau bahkan lebih, maka hendaknya anda lebih semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena bekal kita kelak pada hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini kata Allah, tak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang salim. Para ulama menyebutkan hati yang salim, qalbun salim. Hati yang salim adalah hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah, hati yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita memperbanyak amal soleh. Dan bagi anda wahai para ananda, anda wahai ya anak-anak sekalian, terutama kepada santri rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya anda
saat ini tidak selamanya menjadi anak muda. Akan datang suatu masa muda itu akan beralih kepada masa dewasa. Dan bagi Anda saat ini, wahai saudara yang sedang menghadapi masa-masa dewasa, maka Anda dan kita akan melewati masa dewasa tersebut, akan berjumpa dengan masa tua. Dan bahkan sebagian di antara saudara kita mungkin yang mereka belum bertemu dengan masa tua, tapi al-maut, tapi kematian telah mendahului mereka. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya dunia adalah tempat penuh dengan ujian, penuh tempat dengan ujian, musibah. Maka bagi kita harus kita ingat apa? Bahwasanya dunia yang saat ini kita berada di atasnya, ketahuilah tidak ada seorang pun yang berada di atas permukaan bumi ini kecuali mereka pasti bertemu dengan permasalahan yang ada. Pasti ada masalah, baik masalah kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada sahabat, atau yang semisalnya. Kenapa? Inilah namanya dunia, yang kita akan bertemu dengan permasalahan yang ada, kita akan bertemu dengan ujian. Dan kalau kita menginginkan sesuatu daripada perkara dunia ini, maka kita harus usaha, kita harus berusaha, kita harus bekerja. Inilah dunia jemaah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya dunia ini hanyalah tempat senda gurau dan permainan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan kehidupan dunia, kata Allah, hadhil hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini illa lahun wa la'ib, kecuali adalah senda gurau dan permainan. Walinnad darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sedangkan kehidupan akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, kalau seandainya mereka mengetahui. Maka jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, maka sekarang kita berada di dunia. Sekarang kita berada di dunia. Bukankah telah lewat orang-orang salafus saleh yang mereka sama dengan kita dulu, yang mereka dulunya sama dengan kita, ini apa? Mereka berada di dunia. Maka alangkah bagusnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan permisalan, perbandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Maka kalau hendak dibandingkan jemaah, maka kenikmatan dunia itu tidak ada apa-apa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah, demi Allah, kata Nabi, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat illa mithlu ma yaj'alu ahadukum itba'ahu hadhihi. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi Allah, tidaklah perbandingan dunia dan akhirat, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jarinya. Maka perawi hadis menyebutkan, memberikan isyarat telunjuknya kemana? Fil yammi, yakni di lautan. Ya, jadi perbandingan dunia dan akhirat itu jemaah, sebagaimana kita
ia meletakkan jari telunjuk kita ke laut, lalu kita angkat, ya, maka yang tersisa menempel air yang ada di telunjuk kita tersebut, itu adalah kenikmatan dunia. Adapun samudra yang banyak, yang luas, itu adalah kenikmatan akhirat. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Maka bagaimana Islam ya memandang tentang masalah dunia tersebut, maka itu yang akan kita bahas pada poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bagaimana sikap seorang muslim terhadap dunia. Jadi intinya dua poin yang sudah kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecintaan kepada negeri akhirat, dan kita menjadikan dunia sebagai sarana menuju perjalanan kita yang abadi nantinya, menuju surganya Allah, menuju kampung halaman kita. Maka jemaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bagaimana Islam menilai tentang masalah dunia? Maka yang pertama, bahwasanya dunia ini kebahagiaannya tak kekal. Kebahagiaannya tak kekal. Maka bagi anda wahai para suami, ketahuilah bahwasanya rezeki itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Walaupun anda bekerja sehari semalam, kalau misalkan Allah Azza wa Jalla telah memberikan rezeki kepada anda hanya misalkan sebatas 1 juta untuk pada bulan tersebut, maka anda tak akan mendapatkan lebih daripada 1 juta tersebut. Dan rezeki ini tidak hanya mesti dengan mal, dengan harta, bahkan rezeki itu amat luas. Ya, salah satunya adalah kita bisa melaksanakan sholat adalah rezeki dari Allah, dan ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita bisa bersedekah adalah rezeki dari Allah. Adanya istri dan anak adalah rezeki dari Allah. Badan kita sehat, anak kita sehat, istri kita sehat adalah rezeki dari Allah. Dan bahkan kampung halaman kita yang aman sentosa itu adalah rezeki dari Allah. Dan bahkan jamaah, duduknya kita di sini, duduknya kita di majelis ilmu, itu adalah bagian daripada rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lantas kita harus paham bahwasanya kebahagiaan di dunia ini hanyalah kebahagiaan yang semu. Maksudnya apa? Kebahagiaan yang tak hakiki, dia akan sirna dengan berjalannya waktu. Dengan berjalannya waktu. Maka walaupun saat ini mungkin anda bahagia, ketahuilah satu saat anda akan bertemu dengan masa kesedihan. Inilah dunia. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada kesusahan, ada kemudahan. Inilah dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya kesenangan dunia ini hanyalah menipu. Sebagaimana salah satu firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia ini, kata Allah, hanyalah kesenangan yang memperdaya. Yang memperdaya, menipu. Kita lihat betapa banyak manusia mereka mengejar kebahagiaan. Mereka kira kebahagiaan itu terletak pada harta. Tapi apa jemaah? Celakanya, siang dan malam mereka memperjuangkan kebahagiaan untuk mendapatkan harta, tapi ketika sudah dapat, ternyata di sana tak ada kebahagiaan. Mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan itu terletak pada jabatan, pada kursi kepemimpinan. Mereka mengejarnya siang dan malam. Apapun akan mereka relakan, mereka korbankan demi apa yang mereka inginkan.
dan celakanya ketika mereka telah sampai kepada kedudukan, pangkat atau yang semisalnya, ternyata di sana tak ada kebahagiaan. Mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan itu terletak di dalam rumah yang besar, yang mewah, kendaraan yang bagus, dan mereka mencari, menggapai untuk berusaha mendapatkan kebahagiaan tersebut dengan besarnya rumah, mewahnya kendaraan, maka ternyata kebahagiaan tersebut tak mereka jumpai di sana. Kalau seandainya kebahagiaan itu terletak kepada harta, maka mungkin mereka akan merebusnya, akan mereka makan harta tersebut, mereka penuhi perut mereka dengan harta tersebut. Kalau seandainya kebahagiaan itu terletak di bawah bantal, maka mungkin mereka akan senantiasa menyimpan kebahagiaan tersebut di bawah bantal. Akan tetapi jamaah, ternyata kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta dan tidak bisa dimasak lalu dimakan. Tak bisa. Kenapa? Karena kebahagiaan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah lah yang memberikan kebahagiaan. Maka bagaimana sikap kita? Kebahagiaan itu terletak ketika saya dan juga Anda dan kita semuanya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan sejatinya ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan. Maka alangkah nikmatnya hidup menjadi seorang muslim. Nikmatnya hidup menjadi seorang muslimah yang mereka senantiasa berusaha melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam yang menilai tentang masalah dunia ini. Maka yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela bagi siapa? Orang yang cinta kepada dunia. Maka perhatikan ikhwan. Orang yang cinta kepada dunia, maka mereka akan membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Bukankah adanya kedengkian, adanya hasad, adanya suuzon, adanya adu domba, dan bahkan pembunuhan, pemerkosaan, dan juga perkara-perkara maksiat disebabkan cinta kepada dunia? Waliyadzubillah. Bukankah sebab orang yang takut kepada kematian, dia akan berusaha untuk menggapai kehidupan yang kekal di dunia? Makanya saya pernah melihat sebuah video ya. Dia orang kafir. Maksudnya dia bukan beragama Islam. Seorang ibu-ibu, tapi sudah tua usianya. Apa cita-citanya? Dia cita-citanya itu apa? Tak mau mati. Dia bilang apa? Saya katanya paling cinta kepada kehidupan. Akhirnya apa? Dia membuat sebuah konsep. Apa konsepnya? Manusia itu katanya bisa hidup kembali, bisa dihidupkan. Dengan apa? Dengan dibekukan jenazah dia. Jenazah mayit tersebut. Akhirnya apa? Jenazah suaminya, jenazah anak dan cucunya dibekukannya, tidak dikuburnya. Dia menyakiti apa? 50 sampai 200 tahun ke depan akan hidup kembali. Nah, ini adalah logika yang rusak. Kenapa? Ya memang wajar orang yang tak mengenal agama, yang mereka lupa bahwasanya di dunia ini ada batasan, ada batasannya. Maka jemaah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela daripada dunia ini. Kenapa? Karena orang yang cinta kepada dunia, ya maka mereka akan senantiasa berusaha untuk mendapatkan dengan jalan apapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya fitnah terbesar bagi umat ini
adalah fitnah harta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna likulli ummatin fitnatan. Ya, sesungguhnya setiap umat itu terdapat fitnah. Wa fitnatu ummatin mal, dan fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Maka kita lihat masalah harta ini. Ada anak yang tega, yang memperkarakan atau memasukkan ranah hukum orang tuanya tentang masalah harta. Kita lihat banyaknya perselisihan antara saudara kandung atau yang semisalnya disebabkan apa? Harta. Kita lihat hubungan di antara dua sahabat menjadi tidak sebaik yang sebelumnya ketika terjadi perselisihan tentang masalah harta. Maka fitnah yang menyebabkan seseorang cinta kepada dunia adalah salah satunya mereka cinta kepada harta tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi bersabda kepada siapa? Kepada sahabat ketika itu yang hadir. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhsha 'alaikumul faqra." Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran di antara kalian, kata Nabi, "Walakin akhsha 'alaikumut takatsur." Akan tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah bermegah-megahan. Ini yang Nabi khawatirkan terjadi kepada sahabat. Dan sebagaimana telah kita ketahui bagaimana zuhudnya para sahabat terhadap dunia. Akan tetapi Rasulullah mengkhawatirkan ada di antara mereka bermegah-megahan. Maka kita lihat bahwasanya umat Islam mereka takut mati. Salah satu di antara takut mati tersebut, mereka cinta kepada dunia, mereka senang bermegah-megahan. Kemudian jemaah kaum muslimin dan muslimah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yang kita masuk pada poin yang kedua, bagaimana sikap seorang muslim terhadap dunia tersebut. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sikap seorang muslim terhadap dunia yang pertama adalah dia menjadi orang yang asing terhadap dunia, menjadi orang yang asing, atau menjadi seorang musafir. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwasanya dunia bukan tempat tinggal dia. Maka jemaah rahimakumullah, tempat tinggal kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan asal kita tinggal di sana. Ya, kenapa kita ada di dunia? Karena salah satunya adalah Nabi Adam alaihissalam yang berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, maka mereka akan sampai kepada surganya Allah. Mereka akan kembali kepada di dalam surga tersebut. Maka sikap seorang muslim ketika kita mengetahui tentang bahwasanya apa? Kefanaan dunia, bahwasanya kesenangan dunia itu tidaklah kekal, kesenangannya adalah semu. Maka seorang muslim menjadikan dunia ini sebagai apa? Sebagai musafir, sebagai orang asing ketika dia hidup di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, yakni apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Nabi bersabda, jadilah engkau di dunia ini, kata Nabi,
ka'annaka gharib, seakan-akan engkau orang yang asing. Asing, ikhwan. Ya, asing. Maksudnya apa? Kita jangan terlena daripada kebahagiaan dunia. Kita jangan melupakan kehidupan kita setelah dunia ini, bahwasanya kita akan mati. Itu adalah suatu kepastian, suatu yang pasti itu. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, semuanya akan merasakan kematian. Maka kata Nabi yang mulia, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang asing, abirus sabil, atau seperti seorang musafir. Bagaimana seorang musafir? Ya, dia apa? Mereka mempersiapkan bekal. Mereka mempersiapkan bekal untuk apa? Di dalam perjalanannya tersebut. Dan mereka meyakini bahwasanya perjalanan ini akan berakhir, akan selesai. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, kita hidup beberapa fase sebagaimana disebut oleh para ulama kita. Fase yang pertama, kita hidup di mana? Di alam janin. Kita semuanya pernah di alam janin, ya enggak? Di dalam mana? Di dalam perut ibu kita. Berapa lama kita dalam janin? Jemaah, 9 bulan, ya enggak? 10 hari. Ya, atau bahkan sebelum sampai 9 bulan sudah lahir. Atau adakah yang lebih daripada 9 bulan? Sampai 2 tahun misalkan? Ada. Sampai di Al-Imam Ibnu Jauzi kalau tak salah. Ya, dia dalam perut ibunya itu lama. Ya, maka kembali kepada takdir Allah. Ya, sesuai berapa lama oleh yang Allah kehendaki bagi setiap hambanya di dalam alam janin. Tapi rata-rata berapa? 9 bulan, 10 hari, ya. Nah, fase yang pertama telah kita lalui, jemaah. Yang mana kita di dalam fase janin ibu kita, berfungsikah mata kita, berfungsikah tangan kita? Tak berfungsi. Ya, kapan berfungsi? Ketika kita setelah lahir di dunia. Nah, sekarang fase kita yang kedua, kita hidup di dunia ini. Maka kita akan bertemu nanti dengan fase yang keberapa? Fase yang ketiga. Di mana? Di alam barzakh. Di mana nanti di alam barzakh? Di kuburan. Berapa lama? Tak tahu berapa lama. Kita tahu berapa lama. Ya, setelah itu apa? Ya, di hari kebangkitan. Ya, subhanallah, ternyata perjalanan kita masih panjang. Ini adalah keyakinan umat Islam, keyakinan seorang muslim. Maka salah satu di antara arkanul iman apa? Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, adanya pembalasan, adanya penghisaban, adanya surga dan neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Maka berkata Abdullah bin Umar, beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, "Idza amsayta fala tantadir shalah." Maka apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi. Atau sebaliknya, "Wa idza asbahta fala tantadir al-masa." Dan apabila engkau telah masuk pada waktu pagi, jangan tunggu pada waktu sore. Maksudnya apa, ya, Pak? Para ulama menyebutkan maksudnya adalah kita harus bersegera beramal. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita tak tahu kapan akan mau menjemput kita. Kemudian beliau mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhu, wa min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Maka gunakanlah, yakni apa? Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Maka selagi kita sehat, perbanyaklah beramal, perbanyaklah melaksanakan sholat sunnah, perbanyaklah melaksanakan puasa sunnah, sering-seringlah hadir ke pengajian, ke majelis ilmu selagi kita sehat. Kenapa? Karena nanti apabila kita sakit, kita tak bisa
melakukan amalan sebanyak ketika kita sehat. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada kita, gunakan masa hidup kita sebelum datang masa mati. Kenapa ikhwan? Karena kematian itu adalah tempat kita untuk yang menerima balasan daripada perbuatan yang telah kita lakukan semasa hidup. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, maka sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin terhadap dunia adalah mereka menjadikan dunia ini sebagai jembatan untuk beramal. Mereka jadikan dunia ini sebagai apa? Sebagai musafir. Dia paham bahwasanya dia dunia ini sebagai apa? Seorang musafir atau orang yang asing. Maksudnya apa? Jangan terlena dengan kemewahan dunia, jangan terlena dengan kebahagiaan di dunia. Kenapa? Karena itu semuanya adalah semu. Kemudian sikap yang kedua bagi seorang mukmin tentang masalah dunia, yakni apa? Hendaknya seorang mukmin memiliki sifat qanaah terhadap harta yang dia miliki saat ini. Qanaah jemaah rahimani rahimakumullah. Apa itu qanaah? Merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa qafafan wa qannahu Allahu bima atahu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya beruntung, yakni siapa? Orang yang masuk Islam. Beruntunglah mereka, qad aflaha man aslama, dan sungguh beruntunglah orang yang masuk Islam. Kemudian wa ruziqa kafafan, kemudian dia diberikan rezeki yang mana rezeki tersebut cukup bagi mereka. Wa qanna Allahu bima ata, dan dia merasa qanaah terhadap pemberian yang telah Allah berikan kepada dia tersebut. Kenapa jemaah? Karena sifat manusia itu adalah rakus terhadap harta. Maka kikir ia mereka kepada apa? Kepada harta. Kenapa? Karena mereka memiliki hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kepada apa? Kepada keburukan, sebagaimana firman Allah, inna nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan, illa man rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Ini adalah sebagaimana Allah menunjukkan perkataan Nabi Yusuf alaihi salam, kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, maka seorang muslim ketika mereka mengetahui bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk beramal, dunia ini tidak kekal dan dia akan pergi meninggalkan dunia. Ketika dia mengetahui semua itu, maka kita dianjurkan untuk apa? Merasa cukup. Dari apa? Dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita jemaah. Jangan kebalik ya dah. Orang kebanyakan apa kebalik ya dah. Tentang masalah akhirat merasa cukup, tapi kalau masalah dunia merasa kurang. Seharusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Dibalik ya dah. Apa? Masalah dunia kita merasa cukup, ada masalah akhirat kita merasa kurang. Maka kata Nabi, ada dua orang yang tak pernah puas. Yang pertama siapa? Orang pecinta harta. Diberi harta, dia terus meminta. Dan bahkan kalau seandainya dia memiliki emas jamaah, bayangkan emas sebesar gunung Uhud, maka dia ingin memiliki emas semisal itu pula. Maksudnya apa? Kalau sudah dikasih emas sebesar gunung Uhud, dia menginginkan satu emas juga yang sebesar gunung Uhud. Siapa mereka yang tak pernah puas? Mereka adalah pecinta dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang merasa tak puas adalah siapa? Mereka penuntut ilmu. Mereka tak pernah puas terhadap ilmu yang mereka miliki. Maka kita lihat para ulama, subhanallah, begitu semangatnya mereka belajar ya ikhwan. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal, ya nah, rahimahullah. Bayangkan
Dia seorang imam ya kawan, seorang apa, panutan yang memberikan fatwa, mujtahid, bagaimana mujtahid. Lantas apa? Dia masih memegang apa? Pena. Dia masih memegang kolam dan buku untuk apa? Menuntut ilmu. Sampai-sampai apa, muridnya memberikan apa namanya, bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, wahai guru, engkau bukankah seorang imam, panutan kami? Kenapa lantas engkau masih sibuk dalam menuntut ilmu? Maka apa kata beliau? Beliau akan senantiasa menuntut ilmu. Iya. Kapan akan berakhir? Ketika kaki menginjakkan surganya Allah. Maka kita lihat para ulama yang mereka tak pernah puas terhadap ilmu yang mereka miliki. Nah, ini harus ada pada diri kita. Karena kami perhatikan ada sebagian di antara saudara kita yang merasa lama sudah mengenal dakwah, yang kini tak ada lagi wajah-wajah mereka di majelis kajian, tak ada. Ya, dan bahkan mereka apa? Berani berfatwa, Allah musta'an. Ya, padahal dari segi ilmu tak paham tentang masalah bahasa Arab, baca kitab tak paham, lantas mereka berfatwa. Dan terlebih lagi, ya, landasan mereka tak pernah duduk di bangku pondok pesantren atau kampus yang mengajarkan tentang ilmu din, ilmu agama. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka sikap seorang muslim terhadap dunia adalah mereka merasa qanaah, merasa cukup terhadap apa? Terhadap harta dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada hamba tersebut. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan ini adalah yang terakhir, ya, sikap daripada seorang mukmin adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah dia tidak mencintai dunia berlebihan. Bukan berarti zuhud itu meninggalkan semua kesenangan dunia. Ini adalah keliru. Sebagaimana zuhudnya siapa? Kaum sufi, yang mereka berlebihan, yang mereka tidak mau bekerja, mereka sibuk untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dan ini juga tidak dibenarkan jamaah. Kenapa? Karena kita adalah manusia, insan manusia. Kenapa? Karena di satu sisi kita juga harus beribadah kepada Allah, di satu sisi apa? Kita harus mencari nafkah, mencari maisha untuk siapa? Istri dan anak kita. Maka dikatakan zuhud adalah mereka tidak cinta kepada dunia. Bukan berarti, mohon maaf, orang yang kaya itu mereka tidak zuhud. Bukan berarti, mohon maaf, orang yang miskin itu mereka zuhud. Tidak mesti. Terkadang apa? Yang cinta kepada dunia siapa? Adalah orang yang miskin. Kenapa? Karena mereka cinta kepada dunia, sedangkan mereka belum memiliki harta. Adapun orang-orang yang kaya dan mereka tidak cinta kepada hartanya, tidak cinta kepada dunia, akan tetapi dia memilih akhirat. Inilah makna zuhud yang sebenarnya. Ya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Zuhud. Ya, daripada apa? Daripada dunia ini. Yakni apa? Kita tidak cinta kepada dunia tersebut. Kita tidak cinta kepada dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hendak kita amalkan ini jamaah tentang masalah zuhud. Kenapa? Karena salah seorang sahabat, ya, pernah bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya, bahwasanya dia bertanya apa? Sebagaimana disebutkan oleh Abbas, ya, bahwasanya ya ada seseorang ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, lelaki itu mengatakan, ya, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Subhanallah, bagus ini dia bertanya kepada Nabi. Apa dia bertanya? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, atau kasih tahukan kepadaku, atau tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku kerjakan, maka aku akan mendapatkan kecintaan Allah
dan mendapatkan kecintaan manusia. Apa amalan itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi orang lelaki ini bertanya kepada Nabi apa tentang suatu amalan yang apabila dia kerjakan maka apa? Allah mencintainya dan manusia pun cinta kepada dia. Apa itu jemaah? Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idhad fid dunya yuhibbukallah." Maka zuhudlah engkau kepada dunia, kata Nabi, maka niscaya Allah cinta kepadamu. Wazhad fima fi aidi nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah yang ada di tangan manusia. Yang maksudnya apa? Berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka niscaya engkau akan mencintainya. Maksudnya apa jemaah? Kita tidak memiliki sifat apa? Dengki. Kita tidak memiliki sifat dengki kepada siapa? Kepada saudara kita yang mereka telah dikaruniakan oleh Allah dengan harta. Kenapa? Karena barang siapa yang mereka zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan cinta kepada orang tersebut. Maka jemaah rahimanallah, maka tugas kita adalah zuhud kepada dunia dan kita tidak yang mencintai berlebihan daripada dunia. Dan perhatikan, bukan berarti ya ketika kita telah menjelaskan tentang kefanaan dunia, kesemuan kebahagiaan yang ada di dunia dan menipunya dunia, bukan berarti apa? Kita tinggalkan dunia 100%. Nah, ini pemahaman yang keliru. Jangan pula salah tafsirnya. Nah, balik kajian di sini lah. Apa? Tak mau kerja ya? Nah, kata istrinya, bang, apa tak mau kerja? Udah nanti cinta dunia. Nah, salah, tidak seperti itu yang dimaksudkan. Maksudnya apa? Boleh kita mengambil bagian daripada dunia kita jemaah, akan tetapi jangan sampai apa? Berlebihan, jangan sampai membuat kita apa? Lalai daripada mengingat Allah, lalai daripada ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya apa? Semuanya bermuara kepada ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali harinya dengan berdoa kepada Allah. Apa yang Nabi minta kepada Allah setiap awal harinya dengan apa? 3 permintaan. Sebagaimana disebutkan oleh siapa? Oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Apa bahwasanya Rasulullah itu senantiasa memulai harinya dengan meminta 3 permintaan kepada Allah. Apa yang Nabi minta? Yang pertama apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maka para ulama mengatakan jemaah bahwasanya ilmu adalah sumber kebahagiaan. Ilmu adalah yakni apa? Pemimpin dari setiap segala aktivitas kita. Maka Nabi meminta apa kepada Allah? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah itu apa? Rezeki yang halal. Kemudian yang ketiga apa? Amalan yang diterima. Kenapa Nabi mendahului ilmu? Karena dengan ilmu seseorang akan mengetahui mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram, mana rezeki yang boleh untuk dimakan dan mana yang tak boleh. Kemudian dengan ilmu tersebut seseorang akan mengetahui mana amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan mana amalan yang tidak ada tuntunan daripada Nabi. Maka ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai kita lupa untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita berpaling daripada majelis ilmu dan ahli ilmu. Ya, nah, maka jemaah rahimanallah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, maka sebelum kita tutup, maka kita simpulkan daripada kajian kita, dunia lebih jelek daripada bangkit kabin. Yang pertama, bahwasanya dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada nilainya. Bahkan dalam hadis yang lain jemaah, kalau seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, walaupun seperti apa? Separuh sayap nyamuk. Pernah lihat nyamuk? Pernah ya? Antum nanti kalau ada nyamuk antum lihat ada dah sayapnya. Nah, kalau seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah walaupun hanya separuh sayap nyamuk, maka niscaya orang kafir tak Allah berikan sedikit pun kenikmatan dunia walaupun dengan seteguk air. Subhanallah.
Dan bahkan tadi kita sebutkan di awalnya enggak, bahwasanya apa? Dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Sebagaimana para sahabat tidak ada merasa sebagaimana para sahabat tidak ada penilaian mereka terhadap apa? Bangkai anak kambing yang cacat tersebut. Nah, Allah menilai dunia melebihi bahwasanya tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya dunia ini terlaknat, semuanya terlaknat kecuali 3 golongan tadi. Jadi sama orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, dan orang yang senantiasa seorang alim, seorang yang berilmu, dan orang yang mempelajari ilmu. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwasanya dunia adalah semu kebahagiaannya, kemudian kesenangannya tidak kekal, dan hidupnya manusia di dunia pun tak kekal. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat persinggahan. Kemudian kesimpulan yang keempat, bahwasanya namanya dunia jamaah, kita akan bertemu dengan apa? Berbagai permasalahan. Kalau antum hidup di dunia ini tak mau bertemu dengan masalah, masuk surga nanti. Ya tak masuk surga nanti apa tak ada masalah. Maka orang kafirnya enggak. Orang yang mereka berputus asa dari rahmat Allah, mereka menyangka bahwasanya ketika mati selesai masalahnya. Ternyata tidak, Sehingga mereka bunuh diri. Waliyadzubillah. Justru dengan mati itu awal perjalanan kita sesungguhnya. Ya maka wajar, ingat ini kaidah kita ya. Kalau kita tak mau berhadapan dengan permasalahan, ini apa? Kita mati surga nanti. Yang namanya di dunia, selagi kita masih di dunia ini, maka kita akan bertemu dengan masalah. Nah, tugas kita bagaimana jamaah? Ketika masalah itu datang, kita hadapi. Dosa lari dari masalah. Ya orang yang lari dari masalah, maka mereka adalah orang-orang yang lari daripada rahmat Allah. Kenapa? Ya masalah itu harus kita hadapi. Dengan permasalahan itulah Allah Azza wa Jalla akan menguji keimanan kita. Allah akan menguji dengan kesabaran kita. Allah akan menguji tentang ilmu kita. Apakah selama ini kita mengamalkan ilmu kita atau tidak? Nah, kemudian kesimpulan yang berapa? 4 atau 5? 5. Nah, kesimpulan yang kelima adalah bagaimana sikap seorang mukmin terhadap dunia. Maka yang pertama apa? Dia harus menjadi seorang musafir atau menjadi orang yang asing. Maksudnya apa? Dia menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya dengan amal soleh. Untuk apa? Bekal dia di akhirat. Ya. Kemudian sikap yang kedua adalah hendaknya dia qanaah atas rezeki yang telah Allah berikan kepada dia. Maksudnya qanaah itu merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik Ikhwan, kalau diberi pertanyaan antum yang mana? Sedikit tapi berkah atau banyak tapi berkah? Banyak ya enggak? Iya banyak enggak? Banyak berkah, ini mantap ya enggak? Kenapa? Karena harta perlu juga ya Ikhwan. Perlu juga untuk apa? Untuk dakwah, kegiatan. Semua kegiatan dakwah ini dengan apa? Dengan harta ya enggak? Kalau tak ada harta ya tak bisa. Ya enggak? Nah seperti itu. Ya maka di satu sisi juga itu sangat penting. Maka apa kata Nabi yang mulia? Harta yang paling baik adalah di tangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di tangan apa? Orang-orang soleh. Dengan hartanya tersebut dia membantu agama Allah Azza wa Jalla. Dan kesimpulan yang terakhir, yakni apa? Dia jadikan bahwasanya dunia ini, yakni apa? Dia ketika di dunia menjadi orang yang zuhud, yakni apa? Orang yang tidak cinta kepada dunia, tidak berlebihan cintanya kepada dunia. Dan dia zuhud terhadap dunia. Ya maka zuhud dengan sifat zuhud ini mendatangkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada siapa? Kepada orang lain. Nah, maka demikian yang dapat kami sampaikan jemaah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar mendatangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan hal yang terpenting adalah
kita mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, ya istiqomah di atas ketaatan dan diwafatkan dalam keadaan tauhid dan sunnah. Ya Allah, amin. Kita cukupkan dengan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.